Jumpa lagi teman-teman di Auto Second bersama saya Billy. Hari ini kita akan diskusi ada berita duka cita, rest in peace dari Isuzu Indonesia, yaitu dihentikannya produksi dan penjualan dari Isuzu Panther. Nah, ini jelas kabar buruk buat teman-teman Panther mania di seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya ditemani sama teman sejawat, namanya Bimo. Halo teman-teman semua. Ya, biasa dipanggil Kobim. Nah, Kobim ini punya pengalaman yang cukup banyak mengenai Isuzu Panther. Dulu wartawan dan masih sampai sekarang ya di Gramedia Group, masih di otomotif. Dan sekarang managing editor di Grid Auto. Halo Kobim. Apa kabar? Lama kita nggak ketemu ya, WFH terus. Iya. Ini kita ada bahan sedikit flashback dan ada banyak untold story yang akan dituturkan sama Kobim. Ikutin terus ya. Ya, berdasarkan saksi sejarah dan pelaku sejarah dari tahun 2000-an. Iya. Ini kita ada bahan waktu itu tahun 91 ya. Ya. Panther baru dijual. Ya. Nah, kayak apa tuh? Kalau kita lihat di sini ya. Harganya ini tahun 10 Mei 1991. Jadi pertama diluncurkan terus dijual harganya berapa nih? 25 juta untuk yang sasis panjang. Nah, yang sasis pendek itu 24.700.000. Bagaimana yang pickup? Itu harganya cuma 18.200.000. Sebagai perbandingan, pada waktu itu Kijang ini dijual sekitar 18 sampai 22 juta. Value for money-nya gede banget ya Panther ya? Iya, memang ketika Panther dikeluarkan pertama kali tahun 91, memang dia ingin mengambil kue pasar dari Kijang. Pada waktu itu memang Kijang sangat populer. Ya. Jadi Kijang hampir menguasai pasar. Tahun-tahun ini masa-masa kemasannya minibus, pasar minibus itu berkembang di Indonesia. Jadi istilahnya konsumen Indonesia itu dulu senangnya mobil yang harganya terjangkau, tapi diisi banyak penumpang. Jadi semua anggota keluarga bisa masuk, anak, istri, bahkan mertua, orang tua, semua pembantunya, babysitternya semua bisa masuk. Nah, makanya ketika itu sangat populer. Makanya ketika itu Panther mengeluarkan varian yang istilahnya kita sebut sekarang itu Panther kotak. Panther kotak, ya. Nah, kenapa waktu itu Panther kotak itu cukup diminati? Karena bukan hanya sebagai minibus, tapi juga dia mesinnya diesel. Itu yang tidak keluar di versi Kijang. Ya, itu Kijang kan diesel kunciannya ya. Kijang kan baru tahun 2000-an baru keluar ya. 97 ya ketika kapsul ya. Iya. Masih ingat nggak? Jadi selain yang dari waktu itu masih panca motor, karoserinya juga banyak karoseri lain ya. Oh ya, waktu itu memang trennya minibus itu selain dirakit oleh pembuatnya sendiri, oleh Astra, dia juga memberikan istilahnya apa ya, hak untuk pembuatan kabin ke bengkel-bengkel aksesori. Waktu itu banyak yang keluar versi Royal, versi apa ya, ada Panther Miyabi, Spartan. Kok kenapa ingetnya Miyabi ya? Ini tahun 92 nih. 92. Ini 92. Senior kita nih, Kobil. Ceritanya gimana nih? Jadi kalau saya waktu itu belum masuk dan Kobil juga belum masuk, kita baru generasi tahun 2000-an, generasi Panther kapsul lah. Jadi ini menurut ceritanya dari para senior adalah artikelnya ini diturunkan karena kita melihat Panther itu sangat diminati oleh konsumen. Jadi kita benar-benar melakukan tes yang komprehensif. Zaman itu kita mengeluarkan liputan satu halaman penuh di tabloid otomotif itu sangat luar biasa kelasnya. Iya. Ini lihat aja, apaan aja diukur loh. Sampai koplingnya, remnya, berapa sih beratnya gitu kan ya. Terus tenaga maksimum saat menggerakkan setir. Udah power steering ya. Tapi tetap diukur ya. Iya, semua ada. Perbandingan giginya, semua lengkap ini semua di sini. Lengkap banget. Jadi memang waktu itu diulas sama tim tester otomotif, impresinya, pengetesan semuanya, handlingnya memang
tidak istimewa dibandingkan sama Kompetitornya. mobil-mobil, bukan, kalau kompetitor dia ada so-so lah Iya. dibanding sama Kijang, tapi cuma dengan mobil-mobil yang sudah existing saat itu yang memang tidak spesial, cuma memang dia punya keunggulannya harganya terjangkau tadi cuma 24 juta 25 juta dan mesin dieselnya itu irit bahan bakar dan murah sekali perawatannya. Itu yang sekarang jadi keunggulan Panther, bahkan sampai saat ini, sampai diamalrumkan oleh Isuzu Indonesia, itu salah satu keunggulan Panther. Dia itu kasarnya bandel lah mesinnya, dia mau diisi solar yang kualitasnya jelek juga masih bisa jalan. BBM diesel ya. Nah ini ada beberapa milestone lagi, Wak. Tapi ini keren banget ya. Oke, kita sampai di sini. Ada event yang kebetulan waktu itu kerjasama sama otomotif ya. Iya, waktu itu kita bukan kerjasama, kita sebagai penyelenggara. Ya? Jadi penyelenggaranya itu adalah Panca Motor. Jadi produsennya Panther saat itu namanya, sebelum Isuzu Indonesia itu namanya Panca Motor. Bekerja sama dengan Tablet Otomotif itu menggelar acara yang namanya Laga Pantura 50 ada. Ya, ada label 50. ini 50 itu kemerdekaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ke-50. Jadi sekalian merayakan ada tantangan efisiensi terhadap waktu itu teman-teman ya mahasiswa di 22 perguruan tinggi. Kampus lo ikut gak? Trisakti ada? Ada di sini. Cuma waktu itu gua nggak ikut. Gua fakultas ekonomi soalnya. Anak ekonomi ini anak mesin semua nih, keren-keren ya. Anak mesin semua. Jadi memang Laga Pantura ini kalau nggak salah waktu itu panitia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu masih digabung ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka istilahnya ingin memicu atau memacu kreativitas teman-teman di kampus supaya mereka itu berkreasi di soal teknik otomotif, memodifikasi mesin dieselnya Panther supaya bisa hemat bahan bakar. Iya. Waktu itu hadiahnya ya mobil yang dipakai itu kalau nggak salah. Betul, ini juga menyedot perhatian ya. Waktu itu ada Pak Menteri justru ketagihan nih kalau bisa, ini keren banget nih sebagai link and match antara dunia pendidikan sama industri. Ya. Nah, terus banyak banget uji coba. Nah, Kobim akan ceritain. Ya, apa aja tuh? Sebelum kita masuk ke detail acaranya, sebenarnya Laga Pantura ini acara yang menarik. Cuma sayangnya kalau nggak salah cuma terselenggara 2 kali kalau nggak salah. Iya. Cuma terselenggara 2, terus habis gitu digantikan dengan Laga Wisata. Laga Wisata itu sebenarnya acaranya sama seperti ini, dia menjalani trayek tertentu, cuma pesertanya bukan universitas, tapi anak komunitas Panther. Oke. Jadi komunitas. semacam kayak rally wisata gitu. Tapi saat itu ya Laga Pantura yang pertama ini dahsyat banget. Ini bunyi banget kasarnya gitu. Jadi omongan banyak orang, banyak di industri juga, di kampus juga gitu. Jadi penemuannya apa nih Kobim nih? Jadi Coba kita cek di sini ya. Ah, ini dia. Nah, ini liputan setelah finishnya kasarnya gitu. Jadi ketika itu universitas-universitas itu banyak bersaing, istilahnya memodifikasi mesin Panther supaya irit bahan bakar. Itu banyak banget yang dimodifikasi. Yang menarik, yang unik sebenarnya banyak yang melakukan modifikasi memanaskan solar. Solar heater. Solar heater. Ya. Waktu itu juga lagi tren tuh. Ya. Produk aftermarket di pasaran banyak jual itu pemanas solar. Itu duluan mana ya? Antara teman-teman di universitas ini bikin solar heater atau di aftermarket udah ada duluan? Wah, saya lupa tuh. Mana kayaknya barengan atau justru setelah dipopulerkan acara ini mereka jadi produksi gitu ya? Iya. Jadi memang terbukti juga di sini. Cuma waktu itu memang tidak dikembangkan lebih lanjut di aftermarket juga karena safety. Oh. Karena dia memanaskan bahan bakar, memakai saluran gas buang atau macam-macam ya. Ada dari radiator ya. Ada ke gas buang. Terus ada penemuan apa lagi Kobim, ingat gak? Nah, kemudian yang sebenarnya yang istilahnya penemuan breakthrough di Laga Pantura ini adalah temuan dari atau karya dari ITB. ITB itu dia... Tapi ITB nggak menang waktu itu ya? Nggak menang. Nanti ada ceritanya unik. Nah, ini ada ceritanya nih. Jadi ketika itu ini saya mendapat ceritanya, ini kita belum masuk di otomotif, kita masih kuliah zaman itu. Iya. Nah, saya mendapat ceritanya ini dari
pelaku-pelaku sejarah yang ikut acara ini, jadi dari pesertanya sendiri gitu. Jadi ketika itu ITB itu jadi peserta yang satu-satunya peserta yang memakai teknologi paling canggih di antara universitas yang lain. Yaitu? Gengsi dong ITB gitu. Ya. Jadi dia kontrol throttle-nya, istilahnya pedal gasnya itu dikontrol secara elektronik memakai motor, stepper motor. Kayak by wire gitu ya? Nah, jadi istilahnya kalau sekarang kita kenal namanya drive by wire. Drive Jadi by wire, throttle gasnya itu tidak dikendalikan oleh mekanis kawat lagi, tapi dikendalikan dengan sinyal elektronik. Oh ya, sinyal. Nah, tujuannya waktu itu ITB supaya ketika tidak ada driver error. Jadi ketika menyetir dari Jakarta, ini rutenya Jakarta sampai Surabaya. Iya, ya ingat ya dulu belum ada Trans Jawa nih, tol Trans Jawa. Jadi kita lewat Pantura dan lain-lain gitu. Makanya namanya ini Laga Pantura. Iya, karena lewat Pantura. Waktu itu sekitar berapa ratus kilo ya? 770 km. Ya, jadi ketika mereka menyetir itu kan driver error sangat mempengaruhi konsumsi solar yang dipakai waktu itu gitu. Iya. Nah, mereka mengakalinya dengan memakai drive by wire di throttle-nya supaya tidak ada driver error. Sayangnya, meskipun ini secara logika dan secara teknologi itu cukup masuk akal dan terbukti sekarang juga banyak diaplikasi di mobil-mobil baru gitu, tapi mereka tidak berhasil karena keburu mogok di jalan. Jadi mogok di jalan nih driver bayar. Alasannya di liputan ini juga dijelaskan karena mereka memakai komponen bekas. Oh, sayang ya? Sayang banget, mereka ya? Saya nggak tahu mungkin kendala biaya pada waktu itu karena kalau nggak salah ini modifikasi juga di limit deh harganya. Jadi tidak bisa membeli perangkat yang benar-benar baru gitu. Jadi mogok di jalan. Nah, ketika dia mogok di jalan itu otomatis ya mobilnya harus ditarik. Dan ditariknya memakai wire. Kabel ya. Dan pakai tambang lah kasarnya gitu. Nah, ini jadi anekdot karena di mobil peserta ITB itu ditulis besar-besar Discar drive by wire gitu. Drive by wire ya. Jadi peserta lain itu akhirnya jalannya ngatain atau membuli ini bener-bener drive by wire karena ditarik sama wire. Iya. Keren sih, tapi itu keren sebenarnya ya. Ini hanya durability-nya cerita yang belum unik nih. Salah satu tim peserta dari ITB itu kemudian setelah dia lulus itu bekerja di salah satu APM terbesar lah di Indonesia gitu. Saya nggak sebut namanya lah. Iya. Nanti ketahuan. Tapi kayak yang Kobim bilang itu ada juga sih yang pakai cruise control. Nah, ini bikinan juga nih. Ya, ini dari mana ya? Cruise control. Dari Universitas Brawijaya. Oh, Malang ya. Ya, jadi Unibrau ini bikin cruise control tapi pakai cuk. Iya, mungkin teman-teman milenial sekarang nggak tahu namanya cuk apa. Itu hanya ada di mesin karburator. Iya. Jadi pakai tangan. Jadi ada yang seret-seret gitu, mekanis. Jadi nggak selalu digas dan itu jadi konstan ya. Nah, dari pengalaman teman-teman di sini nih yang peserta itu average speed rata-rata itu di 60 km per jam. Nah, bayangin tadi 770 km itu hanya 10.000. Ya, 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Waktu itu harganya berapa? 300 solar ya waktu itu cuma ada satu pilihan BBM diesel yaitu solar dan mereka sampai Surabaya itu hanya 10.000 rupiah. Ya, memang Panther ini dari sejak dia muncul sampai sekarang ini memang identik dengan efisien. Makanya Panther itu banyak dipakai sebagai mobil sehari-hari para banyak pengusaha. Pengusaha yang mobilitasnya itu tinggi tiap hari. Gitu. Karena ini murah, bahkan waktu itu mereka kalau nggak salah ngeluarin ini ya iklan yang ke Bali 44.000. Itu waktu itu iklannya cukup heboh gitu. Hanya 44.000 sampai Bali gitu. Dan itu nyetirnya daily driving. Oke, ada apa lagi? Nah, ini perangnya ya. Ya, waktu itu memang perangnya selain dengan Kijang. Ini udah tahun 2000-an, deket tahun 2000-an 99 ya? Oh ya, 99 sebelum 2000. Jadi Panthernya masih Panther kotak, belum Panther kapsul. Jadi dia
berhadapan dengan Panther Capsule yang keluar tahun 97 sama Kuda waktu itu. Kuda udah berat juga nih karena laku ya saat itu ya. Iya, dan dia ada varian dieselnya juga waktu itu. Iya. Waktu itu memang harga Kuda kalau nggak salah yang paling tinggi kalau nggak salah dibandingin yang lain. Iya, coba kita lihat yang lain. Ini edisi sebenarnya 2000. Saya agak skip nih. Tapi kalau Bim dulu ngurusin motor, saya ngurusin mobil, saya ngurusin motor. Nah, gimana ceritanya? Ini bulan Agustus tahun 2000, pas tahun 2000 ini saya 4 bulan jadi wartawan di Tabloid Otomotif. Waktu itu nggak jauh beda dengan Ko Billy, dia itu masuk sekitar itu. Cuma waktu itu saya banyak ditempatkan di liputan-liputan mobil. Nah, Ko Billy ini banyak ditempatkan di liputan motor. Makanya ketika tahun awal-awal Panther Capsule itu keluar, saya banyak terlibat di dalam artikel-artikel dan liputannya. Nah, ini saya bisa ceritain ini kalau nggak salah saya yang menulis fotografernya waktu itu Chris Indra. Ini cukup fenomenal liputannya dan selalu saya ingat sepanjang masa karena saya hampir 2 hari di sana. Di mana? Di sana tuh di Sunter. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Kalau teman-teman tahu itu di Sunter kan panas gitu kan, terus berdebu gitu. Di sana isinya pabrik-pabrik mobil gitu. Nah, saya itu ditugaskan oleh editor saya untuk mencari Panther baru. Nah kan bingung gimana caranya, orang mobilnya belum keluar gitu. Mau nggak mau ya kita tongkrongin lah. Pokoknya lo harus dapat. Depan pintunya tongkrongin sehari gitu nggak dapat gitu. Terus kita sempat mau dapat waktu itu tapi nggak dapat fotonya gitu. Ya udah terus kita tahu polanya itu seperti apa. Jadi ternyata pada waktu sebelum keluar Panther itu diuji coba setiap hari oleh ada drivernya yang keluar pagi. Oh, pagi akan keluar dari pabrik itu terus pulangnya sore menjelang malam. Nah besoknya kita udah persiapkan. Waktu itu kalau nggak salah fotografernya Chris Indra itu udah pakai lensa panjang. Kita waktu itu ngumpet. Di situ ada warung makannya bebek apa gitu, bebek goreng apa kita ngumpet di situ gitu. Nah ketika pagi itu keluar, dia selalu beriringan nih dua mobil, selalu beriringan. Oh selalu beriringan dua mobil ini? Mobil ini selalu beriringan. Waktu itu dia pas keluar ya udah kita foto waktu itu. Fotonya cakep ini. Iya karena waktu itu kita udah siapin. Oh, oke. Maksudnya dalam artian alat-alatnya itu udah kita siapin gitu. Jadi lensa karena kita kan udah survei sehari sebelumnya gitu. Nah, ini investigasi sih sebenarnya. Nah, jadi ini tidak dipajang di sini. Sebenarnya ada foto yang lebih bisa di zoom lagi, lebih detail itu pakai lensa zoom. Kita bisa lihat interior dalam dashboardnya gitu. Nah, ini ketika keluar Panther Capsule ini cukup fenomenal karena dari model kotak-kotak kaku gitu, jadi model-model menggembung gitu, kaca depannya juga landai, model sedan gitu. Terus yang fenomenal sebenarnya ini nih, pintu bagasi. Pintu belakang bagasi, ya pintu belakang, paling belakang ya. Kalau Panther yang kotak itu kan dia ada bukanya nggak semua. Kalau ini dia buka semua ke samping. 3/4 gitu. Ini kalau yang lama itu model 3/4. Nah, desainernya itu merancang ini supaya ketika di ruang yang sempit pintunya itu ngebuka sedikit itu penumpang bisa nyelip. Tapi saya heran loh, kenapa nggak swing ke atas gitu ya? Ini masih ke samping kan ya? Mungkin ini ada ceritanya ya. Mungkin sudah diduluin sama Kijang kapsul. Kijang kapsul ya. Ini malah tapi pasti ada alasan teknis yang dan ini make sense juga ya. Iya. Memang ketika dia pintunya 3/4 ya agak susah masuknya karena sempit kan. Oke. Bidang bukanya kalau apalagi swing begini ya. Iya kan nggak bisa masuk ya. Lewat bawah susah. Nah, kalau ini buka sedikit udah bisa menyelinap gitu. Iya. Nah, ini saya bisa cerita banyak soal desainnya Kijang kapsul ini karena memang pengembangan Panther kapsul ini karena seluruh pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Jadi pada waktu itu namanya belum Isuzu Indonesia, dia masih Panca Motor. Jadi Panca Motor itu membentuk sebuah divisi khusus R&D yang isinya orang Indonesia. Itu terkenal banget tuh. Itu terkenal banget karena ketika tahun itu bahkan sampai sekarang R&D itu selalu dipegang oleh prinsipal di negara asalnya. Kalau ini di Jepang. Nah, ini pertama kali ada R&D yang anak-anak muda waktu itu. Anak-anak muda. Headnya siapa namanya? Mizan Alandenef. Halo Pak Mizan. Halo Kang, apa kabar? Kang? Masih di Bandung. Jadi Pak Mizan itu punya istilahnya divisi tim anak-anak muda waktu itu nyentrik
kalau ke divisinya dia, di saat orang-orang lain itu baju kemeja dan celana bahan Iya. apa namanya rapi, nah divisinya dia tuh pakai kaos, celana jeans gitu. Saya pernah mampir sebentar doang waktu itu. Pintunya warnanya hitam. Loh kok warnanya hitam nih, nggak ada, pokoknya gelap deh. Ini biar pas masuk ke sana pikirannya fresh, kosong gitu ya. Nggak mikirin apa-apa gitu kan ya. Iya, memang divisi R&D itu memang divisi seperti divisi kreatif lah. Jadi banyak dikasih kebebasan supaya mereka imajinasinya liar, bisa menelurkan desain-desain yang bagus. Balik lagi ke Panther kapsul, desainnya memang cukup fenomenal waktu itu karena selain dari depannya itu, dia itu pintu sampingnya, pintu penumpang samping ini nih, yang ini, itu bisa dibuka lebih lebar. Ngablak ya? Ngablak gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang pun jarang-jarang ada mobil yang bisa ngebuka hampir 90 derajat. Kenapa begitu? Supaya aksesnya mudah. Oh. Akses keluar masuknya penumpang itu mudah. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan Panther yang kotak, sebetulnya dia itu lantainya lebih rendah. Jadi tapi ground clearance-nya nggak jauh beda. Jadi apa namanya, dia bawahnya lebih rendah supaya aksesnya juga lebih mudah. Nah, kemudian interiornya ini banyak berubah, jauh lebih mewah kalau dibandingkan dengan Panther lama. Nah, mesinnya ini dia memakai mesin 4JA1. Kapasitasnya 2500 cc. Sebelumnya Panther kotak itu dia masih pakai mesin 2200. Di tahun 97 dia ada perubahan model. Bukan perubahan mesin lah. Jadi Panther kotak itu ada dua mesin. Pertama 2200 cc indirect injection, kemudian mesin 2500 cc direct injection. Nah, artinya kalau masuk ke Panther kapsul, dia tidak ada perubahan mesin 4JA1. Tapi kemudian setelah itu ada pengembangan di tahun 2001. Dia keluar itu yang versi turbonya. Wah, 4JA1 Min L. Waktu itu jadi perbincangan. Maksudnya apa tuh Min L? Nah, ini mungkin banyak yang salah kaprah. Ketika Panther itu dikasih turbo, prinsip apa orang atau anggapan orang itu kan turbo untuk apa? Ya? Untuk menambah tenaga gitu. Tapi tidak. Jadi Panther ini dikasih turbo untuk istilahnya menyesuaikan regulasi yang dilakukan pemerintah Indonesia di tahun itu, yang semua mobil itu harus Euro 2, standar emisi gas buang. Jadi saat itu masih Euro 2 ya? Euro 2. Jadi dia harus memenuhi itu. Nah, kalau tidak pakai turbo, dia mesinnya memang tidak lolos. Nah, ketika dia dipasang turbo, efisiensi pembakaran itu lebih baik, jadi dia bisa lolos. Berarti horsepower-nya nggak terlalu signifikan ya? Nah, kalau Panther yang lama, yang mesin 2200 itu cuma 73 dk. Nah, ketika dia dikembangkan di mesin 4JA1 2500, dia 80 dk. Nah, ketika ditambahin turbo ya tenaganya nggak jauh beda, tetap sekitar 80 dk juga gitu. Oke. Nah, ini yang menarik tadi, kode mesinnya 4JA1 Min L. L itu singkatan dari low boost lah kasarnya gitu. Jadi memang turbonya ini di set itu tekanannya rendah. Nah, di Jepang sendiri juga keluar mesin 4JA1 yang Min T. Jadi memang itu untuk ngejar performa tenaga gitu. Jadi memang turbonya karakternya seperti itu. Nah, yang lebih unik lagi lampu. Lampu. Mungkin kalau sekarang ngelihat ya biasa-biasa aja lampu seperti apa gitu. Tapi ketika tahun 2000 ini keluar, ini breakthrough banget. Mobil harga sekitar 120 sampai 150 juta. Ada istilah apa tuh? Ini istilahnya diamond cut. Diamond cut. Jadi dulu kalau mobil-mobil tahun 90-an itu kacanya itu masih model yang buram, sekarang udah model yang bening. Jadi reflektornya itu kelihatan dan kelihatan kayak apa ya, bilah-bilah irisan-irisannya, makanya dinamakan diamond cut gitu. Nah, ini juga menarik, ketika dia keluar tahun 2000 dia langsung head to head dengan Innova. Waktu itu Kijang sudah keluar Innova. Innova 2004 ya? Innova 2004 ya? 2004. Oh ya, belum keluar ya. Belum keluar. Nah, waktu itu memang masih leading, tapi nanti di tahun 2004 ketika 3 tahun kemudian ya. Innova keluar, dia sudah ketinggalan karena teknologi kompas solarnya ini masih konvensional. Nah, sementara Innova sudah memakai common rail. Nah, waktu itu pertimbangannya Panther tidak mengupgrade common rail karena Panther ini sebenarnya populasinya banyak di daerah-daerah. Jadi bukan hanya di kota besar tapi sampai di pelosok daerah. Iya, benar itu. Nah,
mereka juga memikirkan common rail itu sangat rentan dengan kualitas solar yang jelek. Jadi ketika pakai solar jelek dia langsung mampet dan langsung mogok. Nah kalau misalnya dia memakai pompa solar yang dipakai Panther ini manual ya istilahnya ya, itu dia lebih tahan dengan solar jelek. Kita tahu sampai sekarang solar di Indonesia kualitas jelek. Yang agak mendingan mungkin Dex ya. Dex. Cuma kan zaman itu belum ada gitu. Jadi terutama sulfurnya ya. Ya sulfurnya tinggi waktu itu. Coba kita lihat lagi ada apa di sini. Ini masih yang kotak. Ya, ini masih tahun 2000. Iya. Jadi meskipun tahun 2000 itu sudah keluar yang kapsul, jadi pemilik Panther yang lama itu sebenarnya masih banyak Panther kotak. Nah, waktu itu kita mengetes ini karena banyak Panther itu dimodifikasi. Jadi bukan hanya tren dari Laga Pantura tadi memicu modifikasi di mesin, tapi juga tuner-tuner atau bengkel modifikasi melakukan modifikasi. Nah, utamanya adalah mengejar kalau di Laga Pantura untuk irit, di tuner-tuner untuk kencang gitu. Iya. Waktu itu ada salah satu modifikator yang biasa memodifikasi mesin karburator namanya AHI. Dari top speed dulu ya. Top speed gitu. Nah, dia memodifikasi ini apa namanya agak unik karena dia tadinya bensin jadi sekarang diesel gitu. Dia melakukan modifikasi terus kita tes. Nah, ketika tahun-tahun 2000 ini juga keluar kit modifikasi turbo. Jadi untuk Panther yang belum turbo itu dia ada aftermarket product gitu, dia jual yang kit untuk turbo. Kalau nggak salah itu mereknya Garrett deh, turbonya gitu. Jadi PNP ya zaman itu ya? Iya PNP. Kalau nggak salah itu harganya sekitar waktu itu sekitar 18 juta, dia udah 20 juta kok kit. Itu juga. Tapi tidak ada intercoolernya. Jadi turbo aja. Nah waktu itu mobil operasional tabel otomotif itu dipakein dipasangin itu. Emang jadi kencang. Waktu itu dyno. Sayang di sini nggak ada clippingnya ya. Iya. Waktu itu di dyno kita hasil tenaganya kencang banget, cuma ya itu koplingnya nggak kuat. Koplingnya angus terus gitu. Oke, kita lewatin. Nah, ini ada ceritanya nih. Ini tahun soal berapa nih? Ini tahun 2002. 2002. Nah, soal kaca. Jadi saya bisa cerita ini karena ini kebetulan saya yang nulis juga dan saya yang foto. Ini artikelnya kecil nih. Kalau nggak salah cuma seperempat ya, seperempat halaman. Cuma ini jadi bikin heboh. Karena gimana ceritanya? Karena ceritanya ini proses pembuatan artikelnya. Jadi ketika saya melakukan liputan ini sebenarnya tidak meliput secara langsung mobil yang modifikasi atau bukan facelift kaca belakang model bonding. Ini teman-teman kalau saya sebutkan, saya jelaskan singkat, bonding itu adalah kaca yang ditempel tidak lagi memakai list karet gitu ya. Jadi dia langsung ditempel memakai sealant, langsung nempel di platnya. Jadi ini di sebenarnya sudah lama diusulkan oleh banyak Panther mania supaya kacanya model ini. Cuma ketika tahun 2000 tadi keluar, Panther masih pakai list karet. Sebabnya apa? Waktu itu ada satu kejadian banyak kejadian. Waktu itu banyak kejadian. Jadi banyak pencurian Panther karena dia mobil favorit, itu banyak diincar maling. Jadi mobilnya itu dicuri atau dalamnya itu dibobol maling, itu masuknya lewat belakang, kaca belakang atau kaca samping. Karena list karetnya itu gampang sekali dibuka memakai silet. Silet atau cutter gitu ya? Dibeset. Jadi masuk lewat situ. Nah dengan adanya ini, otomatis itu maling jadi agak lebih susah lah masuk ini, kecuali memecahkan kaca ya. Nah balik lagi ke soal liputan ini. Ini ketika itu sebenarnya kunjungannya adalah kunjungan pabrik ke pabrik Panther di Sunter bersama komunitas. Waktu itu komunitas. Ini nggak sengaja nih. Komunitas diajak masuk ke sana. Waktu itu saya diundang sama PR-nya Isuzu saat itu, Pak Maman gitu. Wah, halo Pak Maman. Pak Maman masih di Isuzu. Masih di Isuzu sampai sekarang, di kalau nggak salah di Dealer Network kalau nggak salah sekarang dipindah sekarang. Nah, ketika itu ditemenin keliling-keliling pabrik, biasalah itu kita. Itu boleh motret? Waktu itu boleh. Ini agak spesial memang. Agak spesial waktu itu. Kalau sekarang kan memang benar-benar disimpan semua. Kalau ya. bahkan handphone ditutup sama stiker kan. Kalau dulu boleh masuk.
Nah, ketika kita keliling-keliling itu, ini tidak diperhatikan sama banyak orang. Karena ada di pojokan gitu kali ya? Salah satu pojokan. Kebetulan saya waktu itu kelewatan, loh ini kok menarik gitu. Panther belakangnya agak beda gitu. Langsung aja saya foto. Saya nggak minta izin waktu itu sama Pak Maman atau sama Isuzu. Karena kan saya pikir kalau minta izin pasti nggak boleh ditulis. Wah, geger dong ini. Saya mendingan minta maaf daripada minta izin. Nggak bener ini. Ya namanya naluri wartawan, waktu itu kita langsung tulis lah. Nah ini heboh karena apa? Karena ketika ini dikeluarkan tahun 2002 itu Panther yang kaca bonding itu belum dijual di pasaran. Oh, ini baru ya baru tes dipasangin, mungkin tahun berikutnya ya. Iya. Dan pasti stoknya juga masih banyak tuh yang. Tepatnya kalau nggak salah tahun 2003 dia baru keluar. Baru keluar ya. Setahun kemudian. Nah waktu itu kenapa heboh? Karena waktu itu stok Panther yang kacanya masih list konvensional karet itu nggak laku. Wah. Karena konsumen udah nunggu banget ini, karena banyak isu waktu itu kemalingan itu kan, kapan nih kaca bonding kapan nih gitu. Waduh. Nah, laku waktu itu sampai heboh, bahkan dulu sampai bosnya Panca Motor zaman itu Pak Abong, sekarang bosnya Astra Finance itu sampai turun tangan waktu itu. Waduh. Halo Pak Abong. Halo Pak Abong, maaf Pak. Jadi tapi waktu itu istilahnya apa ya, bisa investigasi bisa berakhir baik lah kedua pihak ya. Gitu. Sampai sekarang juga kita masih berhubungan baik dengan Pak Abong, Pak Maman. Iya. Nah ini kita memasuki tahap-tahap akhir nih. Ada apa aja nih? Oh, ada satu cerita lagi. Aduh. Ini unik nih. Ini banyak dilupakan sama orang. Iya, ini perkawinan apa nih ya? Perkawinan di bawah tangan, oke. Kawin siri ya. Hasilnya, aduh, gimana nih? Jadi yang kawin adalah Isuzu Indonesia dengan Chevrolet. Waduh, kok bisa ya? Waktu itu entah ada perbincangan apa di kalangan petinggi mereka, akhirnya mereka kolaborasi lah untuk menggarap pasar India. Karena waktu itu pasar India juga lagi naik. Jadi alasannya ini justru di luar Indonesia ya? Di luar Indonesia. Tapi kenapa terjadi di sini? Karena mobilnya ini dirakit di Indonesia, akhirnya sekalian dijual di Indonesia. Sayangnya memang tidak sukses. Cuma ini ada di pasar Indonesia, keluar dari tahun 2001 sampai 2005. Ini kalau masih ada yang punya, waduh, kolektor item kali ini. Iya, apalagi kilometernya dikit, terus habis itu masih orisinil. Iya. Nah ini memang bentuknya sama persis seperti Panther yang kapsul. Nah, cuma bedanya apa? Nah, kalau ngelihat pasti nggak ada yang tahu bedanya apa gitu. Kita sebenarnya mau tebak-tebakan, tapi kasihan lah. Banyak yang nggak tahu mungkin. Ini mesinnya pakai mesin bensin. Oke. Mesin bensin 4 silinder. Biasa dipakai waktu saat itu di Opel Montera. Blazer Montera. Blazer Montera ya. Dulu namanya Opel apa Chevrolet? Blazer. Ya, GM Blazer Montera. Ya, soalnya kan zaman itu Blazer keluar 2 merek kan. Pertama Opel, kemudian keluar Chevrolet. Ya. Ini di Chevrolet Blazer Montera. Mesinnya 2200. Tenaganya lebih gede daripada versi dieselnya. Berapa dk? Ini ada tulis nih, 114 dk. Bandingin sama yang diesel cuma 80-an 80 dk. Nah, terus gimana tuh yang ngetes dulu impressionnya? Nah, iya sebenarnya ini kenyamanannya, kekedapan kabin itu nggak jauh beda dengan Panther yang diesel gitu. Cuma yang agak unik waktu itu adalah testernya. Ketika kita ngetes dan harus mengisi bahan bakar, kita mampirnya ke tempat pom bensin yang bensin lah, karena ini mesin bensin. Nah itu diteriakin terus sama petugas SPBU-nya, salah pak, ini bensin ya, emang kita ini mesti bensin gitu. Loh ini Panther pak, sebelah sana gitu. Ini berapa kali itu kejadian seperti itu, cukup lucu waktu itu. Konsumsi bensinnya gimana, Kobim? Ini saya lupa waktu itu berapa ya dulu. Tapi yang jelas ya boros ya. Iya, cuma waktu itu nggak hemat-hemat sekali lah, karena bebannya juga besar lah. Ini kuota mesin jadi andalan. Nggak ditulis ya di sini. Harganya 167 juta. Ya sayangnya ini terus nggak lanjut ya. Karena kolaborasinya juga berhenti sampai sini aja, nggak berlanjut. Next. Nah ini apa nih? Nah ya Panther
Panther setelah dia keluar Panther kapsul di tahun 2000, dia banyak melakukan pengembangan sampai dia almarhum di tahun ini. Itu dia juga melakukan pengembangan. Nah, ini salah satu pengembangan dari Panther. Panther namanya Panther Grand Touring. Di bawah ini ada Panther Touring. Jadi perubahannya adalah dia diameter rodanya lebih besar, lebih mewah, fiturnya juga lebih banyak, gitu, fasilitas lebih banyak, lampunya juga diganti nih. Ini versi mewahnya Panther ya di Grand Touring dan Touring gitu. Oke. Kemudian ini kita ada ini Panther. Nah, ini Panther LS dan LV. Jadi ketika tahun 2000 itu keluar, dia hanya keluar versi LM. LM itu paling dasar ya? Paling murah ya? Paling murah, paling standar. Kemudian di tengah-tengah itu Panther LV dan paling mewah itu Panther LS. Sebelum ada Grand Touring dan Touring tadi ya. Nah, ini juga punya cerita unik nih singkatan-singkatan ini. Nah, itu artinya apa hanya tuh? Pak Mizan yang tahu. Pak Mizan, tolong dong. Hanya Pak Mizan yang tahu gini. Kalau penonton Auto Second ini tahu, mungkin tulis aja di bawah komentar gitu. Singkatannya. Siapa yang tahu ya? Boleh di kolom komen ya. Nah, waktu itu kalau dibandingkan dengan evolusi dari awal Panther kotak, Panther kapsul, memang ini kelihatan beda sekali. Cuma basisnya ini tetap Panther kapsul. Jadi memang tidak jauh berubah gitu. Mesinnya juga masih mesin yang lama gitu. Nah, setelah kalau zamannya Panther LM, LS dan LV itu masih ada mesin yang non turbo. Tapi ketika Touring dan Grand Touring dan Avenger itu sudah full semua pakai turbo. Oke, kayaknya sampailah kita di penghujung nih. Kobim ada ini nggak sesuatu yang buat penutup nih? Tapi kemarin dari Isuzu Indonesia juga bilang bahwa mereka akan tetap sediakan spare part-nya hingga 8 tahun ke depan. Ya, memang ini cerita sedih lah. Cerita sedih, babak baru buat fanatik Panther di Indonesia yang mereka namakan dirinya Panther Mania. Betul. Mereka kecewa dengan keputusan dari Isuzu Indonesia. Meskipun sebenarnya keputusan ini sudah terdengar dari tahun lalu, Panther stop produksi. Cuma memang terus kemudian dibantah oleh mereka masih tetap produksi dan jualan. Tapi kemarin 30 tahun ya? Iya. Berarti ya? Jadi tahun 91 sampai 2021 ya. Artinya 30 tahun ini sebuah perjalanan panjang, apalagi mereka juga pernah salah satu penguasa pasar kendaraan di Indonesia selain Toyota Kijang. 30 tahun mereka cukup. Ini produk yang fenomenal karena hanya cuma dua varian, dua model. Dua model dan Panther, bisa bertahan ya. Panther kotak dan Panther kapsul. Iya. Hanya dua model itu mereka. Dan resale value-nya bagus banget loh. Oh iya? Ya. Masih bagus ya sekarang? Masih bagus. Ya karena mereka Panther itu mudah dirawat. Kemudian mesinnya bandel, mau isi solar kualitas jelek, terus spare part-nya juga harganya murah. Murah, spare part-nya murah. Murah sekali gitu. Makanya Panther ini banyak diminati oleh pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang yang menuntut mobilitas tinggi setiap harinya. Iya. Jadi dengan uang sedikit mereka bisa kilometernya bisa jauh. Iya. Begitu sih. Jadi ya kita say goodbye kepada produksi Panther yang baru ya. Tapi jangan lupa masih bisa melestarikan Panther yang sudah ada gitu. Ya, atau kalau teman-teman di Auto Second ini melihat Panther ini juga bisa kebalikannya, dengan di stopnya produksi ini harga Panther jadi naik. Bisa jadi jadi banyak yang begitu. Jadi collector item gitu. Ya. Karena sudah stop produksi gitu, bisa aja ini harganya jadi naik di pasaran. Tapi kita akan pantau terus lah nanti ke depannya seperti apa harga Panther bekasnya di pasaran. Tapi kalau saya prediksi ini bakalan naik. Nggak akan turun lah gitu loh. Ya. Karena udah nggak bisa beli baru lagi, mau beli di mana gitu. Jadi tetap ikuti berita tentang Panther kita tercinta. Jangan lupa like, subscribe. Bye-bye. Jangan lupa pakai masker. Ya. Tetap sehat.